Halo, selamat datang di podcast channel YouTube saya. Kenalin, nama saya Fitri Febridia Handayani. Di podcast pertama kali ini, saya akan berbicara tentang tokoh wirausaha yang menginspirasi. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan... Halo semuanya, kenalin nama aku Panca. Hai Panca, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau aku sih hari ini sehat, kalau kamu gimana? Ya, sama, saya juga sehat. Oh iya, by the way, tentang wirausaha nih. Menurut kamu, apa sih yang membuat wirausaha itu bisa dikatakan sukses sehingga bisa menginspirasi orang-orang? Kalau menurut aku sih senantiasa bekerja keras dan cerdas, terus juga nggak gampang menyerah dan nggak gampang berputus asa. Kalau menurut kamu gimana nih? Ya, intinya sama juga sih, seperti giat dan ulet dalam berusaha, berinovasi serta kreatif, dan tidak takut pada kegagalan. Sama, aku juga setuju kalau itu. Tokoh wirausaha seperti Sudono Salim, kamu tahu nggak? Ya aku tahu dong, siapa sih yang nggak kenal Sudono Salim? Beliau kan pendiri Indofood, salah satu perusahaan di bidang makanan yang produk-produknya udah terkenal banget. Iya, bener banget. Salah satu produknya yaitu Indomie kan, makanan salah satu favorit kamu. Iya bener banget itu. Oh iya, tentang latar belakang atau kisah dari seorang Sudono Salim cukup menyedihkan loh. Oh iya bener. Jadi, Sudono Salim memiliki nama asli yaitu Lim Sio Leong dan lahir di distrik Fuking, Provinsi Fujian, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 1916. Pada akhirnya, beliau lebih dikenal dengan nama Indonesia yaitu Sudono Salim. Beliau terlahir dari anak kurang mampu dan pada awalnya Sudono dan kakaknya yang bernama Lim Kelok pergi ke Indonesia karena terjadinya konflik di tempat asalnya. Akhirnya beliau datang ke Indonesia di kota Surabaya, Jawa Timur dan menetap di kota Kudus. Perjalanan Salim memang tak mulus. Ia harus menaiki kapal layar tanpa mesin untuk dapat sampai ke Surabaya. Sedangkan sang kakak sudah lebih dahulu merantau ke Hindia Belanda pada zaman itu. Saat menunggu sang kakak menjemputnya, beliau harus rela menjadi gelandangan untuk beberapa hari karena beliau tidak membawa uang sepeser pun. Setelah itu, beliau mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pekerja biasa di sebuah pabrik pembuatan tahu dan kerupuk. Pada saat di Kudus, ia kemudian tetap melihat berbagai kesempatan berbisnis. Akhirnya, beliau terjun di bisnis cengkeh dan tembakau dan cukup dikatakan sukses. Tapi yang aku tahu beliau akhirnya gulung tikar di bisnis tersebut kan? Ya, betul. Karena pada tahun 1942, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang yang baru saja menduduki Hindia Belanda, hampir seluruh kegiatan masyarakat, termasuk berbagai bisnis, harus dihentikan. Hal itu berlanjut selama lebih dari 3 tahun hingga Jepang pergi dari tanah Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, Sudono Salim memutuskan pindah tempat tinggal ke ibu kota, yaitu Jakarta. Lalu ia bekerja sama dengan berbagai perusahaan asal Tiongkok dan Hong Kong untuk menjadi pemasok utama produk kebersihan berupa sabun kepada Tentara Nasional Indonesia dan mendirikan bank yang diberi nama Sentral Bank Asia. Oh, yang sekarang menjadi Bank Sentral Asia atau biasa dikenal BCA kan? Iya, betul. Dan bukan sampai di situ perjalanan bisnisnya, beliau juga terjun ke sektor pangan seperti tepung terigu yang diberi nama yaitu Bogasari dan mie instan yaitu Indomie. Saat pertama kali diluncurkan, Indomie hanya punya produk unggulan Indofood, 2 varian rasa yaitu sari ayam dan sari udang. Inovasi dari pilihan rasa Indomie terus berkembang hingga saat ini produk tersebut sudah memiliki puluhan jenis rasa. Emang ya kesuksesan Indomie tidak bisa diremehkan. Indomie bahkan sangat terkenal di luar negeri hingga menjadi seperti bahan panganan pokok di salah satu negara Afrika, yaitu Nigeria. Iya, bener banget. Dari banyaknya varian rasa Indomie nih, mana yang paling kamu suka? Kalau aku sih suka yang varian mie goreng rasa rendang, itu sih menurut aku enak banget. Ah iya, itu enak banget sih emang.
Tapi sayang ya, beliau sudah meninggal di Singapura sebelum ulang tahunnya yang ke-96. Iya, tapi jangan khawatir, kita masih bisa menikmati produk-produk tersebut karena perusahaan beliau sudah diwariskan kepada anaknya yaitu Anthony Salim. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah beliau yaitu pengambilan keputusan yang matang dan usaha untuk tidak menyerah walau sempat terjatuh dan tetap semangat untuk mencapai tujuan. Ya, selain itu, seluruh kesuksesan memang harus didapatkan dengan kerja keras ditambah sedikit keberuntungan. Semua tidak ada yang instan kecuali mie instan produk buatan Salim yang disebut Indomie saja harus dimasak terlebih dahulu, bukan? Iya, bener banget tuh. Oke, demikian perbincangan kali ini. Semoga dari kisah perjuangan beliau dapat menginspirasi dan memotivasi untuk para wirausaha lain ataupun diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. Mohon maaf bila ada salah kata juga. Dan terima kasih juga untuk Panca sudah menjadi tamu podcast saya. Sama-sama, makasih juga sebelumnya udah ngundang aku di podcast ini. See you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, Bye, sampai jumpa. Bye.